I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Febriana sebagai moderator di diskusi pada kali ini. Langsung saja kita perkenalkan narasumber yang ada di sini. Di sebelah kiri saya ada perwakilan Kemendikbud Distrik Ibu Risa Ismaya. Ada ahli teknologi Bapak Rifki. Bagaimana Bapak, sehat? Ada Kepala Sekolah SMA Bunga Bangsa Bapak Nasar. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu dosen Ibu Salsabila. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada perwakilan guru SMA Bunga Bangsa Ibu Natasha. Baik, yang akan kita bahas di diskusi pada kali ini adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yang kita kenal di sini yaitu sebuah program yang diwujudkan oleh Kemendikbud Distrik pada tanggal 11 Februari 2022. Dan yang dimana program kurikulum Merdeka Belajar ini bisa diakses dengan dua cara, yaitu dengan melalui aplikasi Gawai, bisa diunduh dari laman situs kemendikbud.go. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Ibu Risa, apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka ini? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dan konten yang beragam agar siswa ini dapat lebih optimal dan memiliki banyak waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Oh, jadi anak-anak bisa memperdalam konsep. Oke. Mengapa sih kita harus memerlukan kurikulum Merdeka Belajar ini? Karena kurikulum Merdeka ini bisa
pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19. Melihat keadaan pendidikan pada saat pandemi yang secara drastis mengubah proses belajar mengajar, maka dibutuhkan perubahan untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah dalam melakukan transformasi pembelajaran. Karena dilihat dari keadaan pendidikan, khususnya pada pendidikan SMA, banyak anak yang tidak memahami sepenuhnya apa yang diajarkan oleh gurunya. Guru lebih banyak berinteraksi dengan orang tua seperti orang tua peserta didik dibandingkan dengan peserta didiknya sendiri, karena pembelajaran harus dilakukan tidak dengan tatap muka, melainkan daring. Untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran, terutama pada saat pandemi, implementasi kurikulum mereka menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan, di mana kurikulum mereka ini diterapkan juga lebih sederhana, ringkas dan fleksibel, sehingga peserta didik dapat beradaptasi dengan sistem yang diterapkan dan tidak terbebani oleh waktu. Untuk mengejar sekolah dapat mengembangkan kurikulum. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian peserta didik dapat memilih pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum mereka ini jauh lebih relevan dan interaktif. Peserta didik dapat melakukan kreativitas dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kesempatan untuk aktif dan bereksplorasi bisa lebih luas bagi peserta didik. Penerapan kurikulum mereka didukung dengan menyediakan berbagai perangkat agar pembelajaran terlaksana secara efektif. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam implementasi kurikulum mereka, guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan menerapkan teknologi sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan. Dengan memanfaatkan teknologi, guru dapat membuat media belajar yang jauh lebih efektif dan interaktif untuk digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Beberapa media yang dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah PowerPoint interaktif, video pembelajaran, quiz atau permainan, dan situs dan dari berbagai sumber yang lainnya. Digunakannya media pembelajaran yang berbasis teknologi, peserta didik akan merasa lebih tertarik dengan materi pembelajaran karena yang digunakan tidak hanya sekedar buku saja. Dengan demikian, materi pembelajaran akan lebih mudah untuk diterapkan dan dipahami oleh peserta didik. Karena dengan adanya teknologi, guru dan peserta didik menjadi lebih terfasilitasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan dapat mengerjakan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, teknologi berperan penting dalam pendidikan, terutama pada jenjang SMA. Karena pada usianya, anak pada usia SMA masih memerlukan media pembelajaran yang dapat mengabarkan secara jelas tentang materi pelajaran yang mereka pelajari. Dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi dapat meningkatkan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Contohnya, guru dapat memanfaatkan teknologi berupa proyektor di dalam kelas untuk menampilkan media pembelajaran atau media untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar peserta didik tidak merasa jenuh pada saat kegiatan pembelajaran yang jauh. Mungkin itu saja. Jadi murid itu bisa membuat PowerPoint, bisa belajar dengan melalui video begitu ya. Jadi semangat teknologi itu sangat penting untuk siswa jenjang SMA. Oke, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya dari Bapak Nasa, saya ingin bertanya, apakah ada kebiasaan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Kebiasaan? Oke, terima kasih untuk waktunya. Oke, mari kita bahas ini
Prinsip dalam penerapan kurikulum merdeka untuk dapat mewujudkan kebiasaan peserta didik mendapatkan perlakuan pembelajaran yang merdeka antara lain yaitu 1. Kurikulum merdeka mengharapkan tuntunan mutu lulusan berupa kualitas peserta didik yang maksimal dan optimal. Yang kedua, kualitas peserta didik yang demikian ini ditunjukkan dengan kesiapannya yang matang dalam menunjukkan perilaku disiplin, religius, tangguh, dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perundungan atau bully dalam berbagai situasi, baik selama beraktivitas di dalam maupun di luar sekolah atau madrasah. Yang ketiga, kualitas peserta didik yang demikian ini ditunjukkan dengan kesiapannya yang matang dalam menunjukkan keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovatif sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Yang keempat, kualitas peserta didik yang demikian ini ditunjukkan dengan kesiapannya yang matang dalam menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, peningkatan prestasi belajar. Yang kelima, kualitas peserta didik yang demikian ini ditunjukkan dengan kesiapannya yang matang dalam menunjukkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan stakeholders terhadap mutu lulusan madrasah atau sekolah. Salah satu poin kualitas mutu lulusan sebagaimana disebutkan dan dijabarkan di atas adalah kesiapannya yang matang ditunjukkan oleh peserta didik dalam perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, baik selama beraktivitas di dalam maupun di luar sekolah atau madrasah. Oke, coba saya masih mempunyai 2 pertanyaan. Oke. Lalu apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA di kurikulum Merdeka Belajar ini? Oh, itu tidak ada untuk penjurusan di jenjang SMA ini. Peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok sesuai pilihan di kelas 11 dan kelas 12 sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru atau bimbingan konseling. Oh, jadi bisa memilih sendiri ya Pak ya? Oke, yang terakhir, bagaimana struktur kurikulum dengan kurikulum Merdeka Belajar? Struktur kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam tanya jawab perjenjangan. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita dengar dari pendapat Ibu dosen nih. Saya ingin mengetahui dari aspek-aspek memilih kurikulum Merdeka Belajar ini bisa dijelaskan? Bisa, baik. Jadi asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Asesmen ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya asesmen terhadap siswa ini dilakukan oleh masing-masing guru pengampu mata pelajaran. Apa ada contohnya? Ada, yaitu ada 3. Jadi asesmen kurikulum merdeka ini ada 3, yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai kesiapan siswa dalam mempelajari materi pelajaran, sekaligus kesiapan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Artinya, asesmen ini tidak digunakan untuk keperluan penilaian hasil belajar siswa yang
akhir. Nah, yang selanjutnya asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Itulah mengapa asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, seperti di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif dapat mempengaruhi nilai rapor siswa dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang pendidikan berikutnya. Itu artinya, siswa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tidak memenuhi standar pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan bisa saja tidak naik atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, yang terakhir, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan guru secara spesifik. Adapun diidentifikasi guru yaitu seperti kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa dalam proses kegiatan belajar. Dengan dilakukannya identifikasi tersebut, guru dapat merancang kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Dalam penerapannya, asesmen diagnostik dilakukan dulu di awal kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan guru ingin melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar siswa dari aspek kognitif maupun aspek non-kognitif. Hasil dari asesmen diagnostik tersebut akan digunakan guru sebagai alat untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Dengan begitu, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan kompetensi siswa. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Untuk yang terakhir, Bu Natasha, saya ingin bertanya. Saya ingin mengetahui, apakah ada pengalaman atau tantangan menjadi guru dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait tantangan dan pengalaman saya sebagai seorang guru dari kurikulum Merdeka memiliki banyak perubahan di Indonesia. Salah satunya, guru sebagai stakeholder Indonesia perlu menyesuaikan diri terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, mengapa Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sistem membimbing, mendidik beragam potensi bakat peserta didik karena mereka memiliki potensinya masing-masing. Dan mereka juga diberi kebebasan untuk bisa berkembang dan melakukan pengalamannya sendiri. Ternyata, guru tidak cukup hanya sebagai fasilitator saja, mereka lebih jauh harus menjadi inovator, dan guru tidak hanya memiliki potensi dasar, dan juga harus memiliki potensi communication dan creativity. Selanjutnya, ada beberapa kendala atau tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam program Merdeka Belajar ini. Menurut saya sebagai guru, diantaranya yaitu kesatu, keluar dari zonasi nyaman sistem pembelajaran. Tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Biasanya, sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat saya menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun, ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka. Yang pertama yaitu tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar. Dan yang kedua, mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Minimnya pengalaman personal guru dapat mempengaruhi cara mengajar mereka di kelas. Ketiga, keterbatasan referensi.
Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya yaitu keterbatasan referensi penyampaian materi, baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dinilai masih rendah kualitasnya. Keempat, keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi soal HOTS. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami model soal HOTS hingga saat ini. Sebagai gantinya, guru dapat memberikan soal tersebut yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu, program kemerdekaan belajar dapat diwujudkan dengan baik. Terakhir, minim fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan. Lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Baik, sudah? Oke, jadi di sini menurut Ibu menjadi tantangan yang dihadapi Ibu itu bukan hanya sebagai fasilitator, mereka harus menjadi agitator. Iya. Dan ini Pak. Iya. Oke, terima kasih. Baik, dari berbagai pendapat yang Ibu Bapak tadi sampaikan, apakah ada yang ingin menyanggah berbagai pendapat tersebut? Apakah ada Ibu Bapak? Sudah cukup. Cukup? Baik. Jelas. Baik, sudah cukup. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari diskusi pada kali ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Begitu? Ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang ada di sini yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di sini ya. Dan saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.